Bapak Ibu Dewan Guru. Saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada acara yang luar biasa hari ini, yaitu implementasi aksi nyata guru penggerak angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Darmusim, Eskom, sebagai pemateri tunggal pada agenda kali ini. Baiklah, dari acara kali ini, mari kita buka dan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Kevin Arifin. Kepada Ustadz Kevin Arifin, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari awali pagi ini dengan bacaan Al-Fatihah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kevin Arifin. Selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Guru dan Utama SSI. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para guru dan tenaga pendidik yang mengikuti acara pembebasan proses pembelajaran budaya positif di sekolah bersama guru kita yaitu Pak Ali Darmusim, Eskom, di mana untuk tujuan dalam kerja ini yaitu pembebasan proses pembelajaran di mana nanti berkelanjutan kepada guru-guru yang lain. Jadi mengimbas kepada guru-guru yang lain, semoga bisa bergerak juga untuk menjadi guru-guru yang kompeten dan istilahnya terbaik di sekolah. Itu aja. Nanti ngomong semua guru memperhatikan dalam presentasinya dan tablet. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Baiklah, untuk acara selanjutnya yakni acara implementasi aksi nyata yang akan dibawakan oleh Bapak Ali Darmusim. Kepada Bapak Ali Darmusim Eskom, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas hadirnya kepala sekolah tadi Bapak Habibullah. Bapak Habibullah, terima kasih atas hadirnya. Untuk saat ini beliau ada keputusan sehingga tadi hanya bisa menyambut kita semua. Yang kedua, terima kasih juga kepada hadirnya Bapak Ibu guru yang hebat di sini luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di kegiatan kita yang sangat padat pada akhir-akhir bulan ini, karena kita bertepatan dengan kegiatan SMKPK sehingga sangat sulit untuk mengumpulkan Bapak Ibu sekalian di ruangan ini. Sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas waktunya untuk mendampingi saya menyampaikan hasil apa yang saya dapat ketika
selama 2 bulan ini menjalani kegiatan guru penggerak angkatan 9. Saya harap nanti di angkatan 10, angkatan 11, dan angkatan 12, Bapak Ibu semua juga ikut bersemangat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Enak Bapak Ibu, sangat enak. Guru penggerak itu sangat enak. Jadi kita di dalam itu diajari berbagai macam kegiatan praktik baik, kegiatan lomba karya, dan macam-macam kegiatannya. Terima kasih atas pembantu acara Ibu Vivi, pimpinan itu. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Guru penggerak akan berperan untuk menggerakkan komunitas belajar di wilayahnya, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, hingga mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Jadi Bapak Ibu, kegiatan guru penggerak ini yang dicetuskan oleh kementerian, oleh Mas Nadiem Makarim, itu menginginkan bagaimana caranya Indonesia itu bergerak. Dengan kegiatan kita sedikit di sekolah, kita menggerakkan satu komunitas di sekolah sehingga pendidikan di Indonesia ini bergerak. Yang dulunya ketika ada kasus, ini saya juga alami dulu Bapak Ibu, ketika ada kasus di sekolah, anak-anak dipanggil, disuruh push-up, disuruh bersihkan kamar mandi, itu yang kita lakukan dulu. Di guru penggerak ini kita benar-benar dididik, kita benar-benar diberi pengetahuan tentang itu semua. Nanti ada pembahasan di belakang tentang bagaimana kita menangani segitiga restitusi, terus bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Jadi bukan lagi aturan kelas. Selama ini yang kita lakukan adalah membuat peraturan di kelas, padahal itu tidak boleh. Siswa dilarang ini, siswa dilarang itu kalau diajar Dewan Toba itu tidak baik. Harusnya kalimat-kalimat dilarang itu tidak ada, diganti dengan misalkan siswa tepat waktu masuk ke kelas, siswa berseragam rapi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan siswa dilarang memakai sepatu warna putih. Bukan seperti itu kan Pak. Lanjut. Ini kok rupanya lepas banget ya Bapak Ibu ya. Semangat, kita lihat saja Bapak Ibu, kita lihat saja. Ini bukan acara workshop, bukan. Ini hanya penyampaian isi materi yang saya dapatkan dari guru penggerak. Coba kita tepuk semangat ya. Bisa kan Bapak Ibu? Ayo kita semangat lagi. Tepuk semangat. Suasana positif dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan kelas. Coba sekarang Bapak Ibu, kita sedikit memikirkan apakah kita sudah melakukan ya suasana positif di kelas. Kira-kira sudah belum Bapak Ibu? Sudah belum? Sudah ya. Tapi apa saja? Kita tidak tahu apa saja yang sudah kita lakukan. Suasana positif dalam lingkungan sekolah. Membangun budaya positif. Jadi sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita itu diperintahkan untuk menjadikan suasana kelas itu lebih nyaman. Bagaimana sekiranya anak belajar di kelas itu nyaman, tidak selalu tertekan ketika berada di dalam kelas.
entah itu kita ajak keluar Bapak Ibu, belajar di lapangan, belajar di sawah-sawah dekatnya sekolah, apalagi ada jurusan DKP ya. Kebetulan Bapak Ibu saya di kepala jurusan di DKP sudah sering saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengerti, anak-anak pernah saya bawa ke pemandian mana, Sokamba dan wisata di mana, itu sudah pernah saya lakukan. Itu tujuannya hanya untuk membuat anak-anak senang. Kalau anak-anak senang Bapak Ibu, anak-anak senang belajar, anak-anak senang dengan kita, maka pelajaran yang kita sampaikan itu juga membuat mereka senang. Itu tujuan saya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa, mungkin Bapak Kevin nggak Arifin selaku guru agama, nanti ketika kegiatan praktek, misalnya kegiatan materi tentang sholat jenazah, ya langsung praktek ini langsung Bapak Ibu. Bapak Kevin apakah sudah pernah melakukan gitu? Menurut saya. Alhamdulillah Pak Kevin sudah pernah melakukan. Terima kasih Pak Kevin. Terima kasih untuk Pak Kevin. Luar biasa Pak Kevin, terima kasih. Jadi seperti itu. Bagaimana caranya kita membangun suasana di kelas itu nyaman Pak Ibu? Anak-anak ketika di rumahnya tidak berpikiran, aduh sekarang jamnya Bapak Kevin, sekarang jamnya Bapak Kevin, aku nggak masuk wis, aku malas ke Bapak Kevin. Nah itu yang ingin saya hindarkan ketika di sekolah. Jadi bagaimana kira-kira dari rumah anak-anak bersemangat, aduh sekarang jamnya Pak Guru A, materinya enak, nanti kita diajak jalan-jalan. Nah seperti itu. Kalau anak-anak sudah senang dari rumah Bapak Ibu, nyampe sekolah itu juga senang. Tujuannya seperti itu. Dan itu akan mengenang nanti Bapak Ibu. Saya pengalaman ketika dulu ketika menjadi wali kelas di jurusan TKJ. Ini Bapak Ivan selaku wali jurusan TKJ. Dulu saya pernah Bapak ketika menjadi timnya Bapak Ivan, itu ada alumni ketika dia sudah lulus 2 tahun kemarin, dia bercerita, Bapak, ternyata di sekolah itu yang saya ingat dan yang saya kenal adalah pelajaran-pelajaran yang menyenangkan. Bukan pelajaran-pelajaran yang setiap hari masuk, tulis, berangkum, bukan seperti itu. Ternyata saya lebih suka pelajaran di luar kelas daripada di kelas. Begitu ceritanya. Dan itu membuat saya termotivasi. Bagaimana caranya di kelas itu anak-anak senang, anak-anak bahagia dengan kita. Lanjut. Oke, Bapak Ibu. Tujuan budaya positif. Murid dapat berekspresi, menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas dan berkomunikasi dengan baik dan bebas dari bullying. Ya. Ini diambil dari murid dengan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Oh ya, mohon maaf dulu Bapak Ibu, ini ada sedikit sponsor ya. Boleh silakan. Terima kasih ya, Firman. Terima kasih. Boleh dibagikan dulu. Gua bisa diminum dulu Bapak Ibu biar tidak tegang. Belum ini mas ini belum banyak. Jangan berikan. Nih, monggo Pak Fikri, guru bahasa Arab. Fikri. Ya jadi seperti itu Bapak Ibu, guru menggunakan efek Bapak Ibu beneran ya. Jadi jadikan nanti kalau misalkan ada program di CPKB, jangan lupa di CPKB-nya dicek terus Bapak Ibu. Di sana ada program guru penggerak. Ini mungkin dari Kemendikbudristek. Nah, jadi Bapak Ibu nanti coba ikut daftar. Yang sekarang ini ada di kelas 10 teman kita, Bapak Bukron. Beliau sudah
masuk kemarin sudah mengikuti pelan-pelan. Ini bukan masuk. Sama depan juga juga. Terima kasih Mas Firman. Terima kasih Mas ya. Oke, Bapak Gubernur beliau kemarin ikut di pendaftaran angkatan 10 dan alhamdulillah masuk di angkatan 10. Beliau kemarin sudah ikut tes yang pertama, yaitu tes mengajar. Jadi nanti setelah tes mengajar ada tes wawancara. Setelah tes wawancara baru masuk ke pendidikan guru penggerak seperti saya pada saat ini. Sudah 2 bulan berjalan baik. Baik, kita lanjut. Monggo silakan minum, Bapak Ibu. Boleh sambil minum tidak apa-apa. Jajannya sambil dimakan tidak apa-apa. Murid dapat berekspresi, menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas dan berkomunikasi dengan baik dan bebas dari bullying. Bapak Ibu, apakah kita masih mendengar ya bullying di sekolah? Masih ya Bapak Ibu? Masih ya? Masih. Itu yang harus kita hilangkan Bapak Ibu. Bullying itu bukan hanya sekedar ditinju, disepak, bukan. Dari kata-kata juga termasuk bullying. Misalkan dipanggil nama bapaknya, no, mau itu tidak boleh. Itu termasuk bullying. Ya, itu termasuk bullying. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu Bapak Ibu, bullying itu tidak hanya dengan kekerasan, bukan. Dengan perkataan, dengan sindiran, itu termasuk bullying. Kan di sekolah kita masih ada seperti itu. Bagaimana kita nanti menghilangkan hal-hal semacam itu Bapak Ibu? Murid dapat berekspresi, menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas. Bapak Ibu sekalian, kita berada di zaman yang luar biasa, perkembangan teknologinya cepat. Murid kita Bapak Ibu bisa lebih cerdas daripada kita. Iya benar. Sekarang kemajuan teknologi luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita bisa kalah dengan mereka. Kita bisa kalah dengan murid-murid kita sendiri. Bagaimana kita mengatasinya? Ya kita harus tetap ikut perkembangannya. Misalkan murid-murid kita sudah bisa apa sekarang itu? AI, apa AI-nya? Coba itu. Apa AI-nya? Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Ya, jadi AI itu luar biasa perkembangannya. Kita sekarang ketika mengajar di kelas, misalkan disuruh anak membuat gambar A, itu di AI langsung kita ketik gambar ini sudah ada langsung Bapak Ibu. Ya, video misalkan. Saya pernah memberi tugas ke anak membuat video ini, video konten A. Anak itu pakai AI. Jadi tinggal mengetik saja, video sudah jadi. Itu hebatnya dunia teknologi sekarang. Kita bisa kalah Bapak Ibu. Kita bisa kalah. Tapi kita punya banyak cara untuk menangani itu. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat? Oke, terima kasih. Lanjut. Teachers Center atau Student Center berpusat pada guru atau berpusat pada murid, berpihak pada guru apakah berpihak pada murid. Yang selama ini kita rasakan apa kira-kira Bapak Ibu di sekolah kita? Berpihak pada guru apa berpihak pada murid? Berpihak pada murid. Alhamdulillah kita belum pernah merasakan bagaimana suasana sekolah yang hanya berpihak pada guru. Jadi seakan-akan di kelas itu yang menguasai materi guru, padahal tidak Bapak Ibu. Padahal tidak. Murid juga bisa lebih menguasai tentang itu ketika murid belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau di pesantren ini Bapak Ibu, enaknya kita, hebatnya kita itu pesantren. Di pesantren itu ada namanya budaya barokah. Itu yang tidak akan murid dapatkan di internet Bapak Ibu.
murid tidak akan pernah mendapatkan barokah dari internet. Murid hanya mendapat barokah dari guru, dari kita semua, Bapak Ibu, dari kita semua. Makanya di pesantren itu ketika kita lewat, misalkan ini kan sudah terterapkan, ini sudah diterapkan dengan sendirinya di pesantren, Bapak Ibu. Ketika kita lewat di depan murid langsung diam menunduk. Nah itu sudah kita tidak usah ajarkan, karena kita sudah berada di depan pesantren. Itu yang harus kita ukurkan. Itu tidak diajarkan di internet, Bapak Ibu. Itu tidak ada. Itu hanya ada di pesantren. Anak-anak begitu takdirnya kepada guru, begitu sopannya kepada kita semua. Itu poin plus ketika kita berada di lingkungan pesantren. Jadi kita tidak usah capek-capek mengajarkan tentang akhlak baik, tentang perilaku baik kepada murid-murid kita. Masih semangat? Coba tepuk semuanya kayaknya. Ayo tepuk semangat lagi ya, Bapak Ibu. Baik, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Jadi yang dianjurkan oleh pendidikan Merdeka Belajar yang dicetuskan pada akhir-akhir ini, ya yang ini loh, student center. Jadi semua berpihak pada murid. Apa yang murid inginkan, apa yang murid ingin ketahui, kita harus siap. Kita harus siap menghadapi itu. Ini wujudnya budaya positif dari William Glasser, choice theory. Nah, ini bahasa Inggris, Bapak Ibu. Saya kalau untuk ngomong bahasa Inggris itu agak belepotan. Jadi Bapak Ibu mungkin ada Intan guru bahasa Inggris, mungkin nanti bisa bahasa Intan Intan. Tapi sudah Bapak Ibu, ini sudah saya ambilkan semua di belakang, di slide belakangnya. Bapak Ibu izin minum dulu, Bapak Ibu. Jadi ini adalah teori yang tadi bagaimana disiplin positif menurut Dr. William Glasser, teori kontrol atau teori pilihan. Ada 4 poin di atas. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bapak Ibu, kita ini sebenarnya tidak bisa mengontrol murid kita. Yang bisa mengontrol murid kita adalah dia sendiri. Kita tidak bisa mengatur mereka setiap saat dengan aturan kita. Tidak bisa. Kita hanya 12 jam lebih. Kita sampai berapa ya di sini? Kita masuk jam 7, mulainya jam 2 ya. Jadi berapa jam, Bapak Ibu? 8 jam. Kita hanya mengawasi mereka kurang lebih 8 jam. Selebihnya kita kembalikan kepada orang tua yang tidak kontrol. Tapi yang mondok mereka tetap terkontrol. Mereka tetap terkontrol. Bagi yang tidak mondok ya sudah, orang tua yang mengontrol. Kita tidak bisa menjadi pengontrol mereka setiap saat. Siapa yang bisa? Ya mereka sendiri. Anak-anak sendiri yang bisa mengontrol mereka sendirian. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi semua yang murid kita miliki itu berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan dengan kemauan kita. Jadi bagaimana kita menyamakan dengan masing-masing kemauan murid. Seperti itu Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Maka makna di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan kuliah, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi: 1. Untuk menghindari hukuman. 2.
untuk mendapatkan imbalan, tidak untuk menghargai diri sendiri. Dilanjut dengan nilai-nilai keberhasilan universal dan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, pada kegiatan guru penggerak ini di kelas itu sudah tidak ada aturan. Jadi bukan lagi aturan namanya, tapi keyakinan kelas. Bagaimana kita menyamakan keyakinan kita dengan siswa-siswa kita. Suatu contoh, misalkan anak-anak tidak boleh datang terlambat. Kita sampaikan ke anak-anak, kira-kira kalau dilarang terlambat, kalimat yang baik itu apa kira-kira? Datang tepat waktu. Ya, masuk kelas tepat waktu. Sehingga yang ditanamkan ke otaknya anak-anak itu bukan dilarang, bukan tidak bolehnya, tapi tepat waktunya baik. Bisa dipahami? Oke. Terus yang selanjutnya 5 posisi kontrol. 1 menghukum, 2 membuat rasa bersalah, 3 teman, 4 teman tahu, 5 manajer. Selanjutnya dengan segitiga restitusi, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Lanjut, mewujudkan budaya positif. Sekolah harus menciptakan iklim pendidikan yang mengutamakan kebiasaan positif dan menjadi budaya sekolah yang berpihak kepada murid. Kira-kira apa saja Bapak Ibu yang sudah kita lakukan di sekolah kita? Budaya positif setiap harinya kira-kira apa Bapak Ibu? Yang pertama datang tepat waktu. Datang tepat waktu, kita datang ke sekolah pukul 7. Terus yang kedua, ketika hari Senin ada kegiatan apa Bapak Ibu? Ada kegiatan apel pagi, itu termasuk budaya positif. Terus ketika hari Selasa ada kegiatan sholat duha berjamaah. Sholat berjamaah. Hari Rabu sholat duha berjamaah. Ini sudah kita lakukan. Itu adalah contoh budaya positif. Bagaimana kita menanamkan ke anak-anak, itu adalah kebiasaan kita. Itu bukan tuntutan dari seorang guru kepada murid, bukan. Itu adalah kebiasaan kita yang sudah terjadwal setiap hari. Jadi anak-anak ketika hari Selasa datang dari rumah, langsung mengambil wudhu, langsung ke mushola, sholat duha, setelah itu pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Terus hari Kamis itu literasi. Jadi setiap pagi kita sudah membiasakan anak-anak literasi. Pukul 7 sampai 7.30 menit literasi. Setelah itu pembelajaran dimulai. Terus untuk hari Jumat, karena hari Jumat itu pendek, jadi kita kosongkan. Mungkin nanti bisa diisi dengan apa? Kalau di saya Bapak Ibu di DKP itu hari Jumat saya isi dengan mengaji. Jadi membaca surat-surat pujian, surat-surat baik. Itu yang saya lakukan sudah berjalan, tapi akhir-akhir ini berhenti karena suasana kurang kondusif gara-gara kelas 3 ini yang sedang ujian. Insya Allah nanti akan saya mulai lagi pada Jumat depan. Jadi Jumat depan akan saya mulai lagi kebiasaan pagi jam 7 dan sudah duduk di ruangan ini. Jadi kegiatan di ruangan ini Bapak Ibu mengaji surat Al-Mulk setiap pagi ada Jumat saya lakukan. Mungkin nanti bisa diterapkan di semua kelas Bapak Ibu. Untuk hari Sabtu apa kegiatan kita? Istighosa. Kita adalah istighosa dan sholat Tuhan, sama-sama Tuhan. Istighosa saja. Jadi setiap hari Sabtu kita istighosa sekalian dengan Bapak Ibu menyampaikan kuliah 7 menit yang sudah terjadwal Bapak Ibu, yang sudah dibuatkan sama Pak Kevin. Benar Pak Kevin? Ya, terima kasih Pak Kevin. Budaya sekolah yang berpihak pada murid. Mewujudkan budaya positif, hubungan antara guru dengan guru, hubungan guru dengan murid, hubungan warga sekolah lain dan fasilitas. Ini sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting kita terapkan di sekolah kita. Jadi bagaimana saya dengan panjenengan semua Bapak Ibu menjalin hubungan baik, tidak ada pertengkaran di antara kita.
tidak ada dusta di antara kita Bapak Ibu. Sehingga murid melihat kita itu nyaman. Oh, guru-gurunya itu karam. Nah, kan kalau dipandang terus itu kan enggak enak. Nah, bagaimana kita menanamkan seperti itu? Ya mungkin dengan diadakannya pertemuan kita tiap bulan, membuat suasana kita lebih nyaman, atau dengan kegiatan family gathering yang juga kita canangkan tiap akhir semester. Mungkin yang sering family gathering ini bapak-bapak ini, karena hobinya banyak yang sama, banyak yang sama. Bapak-bapak pada suka mancing, jadi mereka sering berkumpul. Jadi kalau untuk suasana bapak-bapak saya rasa sudah sangat enak karena setiap hari kita sudah mengobrolkan hobi-hobi yang sama. Tinggal kita menyatukan bagaimana dengan bapak ibu, dengan bapak dan ibu gurunya, bagaimana dengan kegiatan yang lebih efektif lagi Bapak Ibu. Hubungan guru dengan murid ini juga seperti ini poin paling penting. Hubungan kita dengan murid, bagaimana kita menjadi teman mereka, bagaimana kita menjadi sahabat mereka, menjadi partner belajar mereka. Jangan sampai ada jarak yang terlalu jauh. Misalkan ketika ada ibu guru lewat, murid-murid kita sudah berbisik-bisik pada temannya. Aduh, guru. Nah, itu yang kita hindarkan. Jangan sampai murid kita membuat suasana seperti itu, Bapak Ibu. Bagaimana kita menjalani hubungan baik dengan mereka. Ini juga pernah saya terapkan Bapak Ibu di kelas saya, di kelas DKP di angkatan 2. Itu pernah saya terapkan dulu ada namanya ajang sana. Jadi setiap hari Jumat itu ada kegiatan ajang sana. Saya mengajak murid-murid saya ke rumah teman-temannya, jadi bergantian. Misalkan hari ini rumah A, minggu depan rumah B, minggu depan rumah C. Itu saya lakukan. Di dalam kegiatan itu ada kegiatan mengaji. Ya, ada kegiatan mengaji sebentar. Kita khususkan untuk almarhum yang mbah-mbahnya yang kita tepati itu. Jadi positif. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang satu ruang, kita itu merasa, bapak guru ini teman saya, Pak Liha ini adalah sahabat saya, dia baik kepada saya. Jadi itu yang saya tanamkan kepada anak-anak. Bagaimana saya menjadi partner mereka di sekolah, bagaimana saya menjadi, mohon maaf Pak Ibu, mati lampu, saya terjadi sebentar ya. Saya dulu, saya berkata. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu waktu. Barusan sedikit ada gangguan teknis mati lampu. Baik, kita lanjutkan bagaimana hubungan guru dengan murid. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu, saya pernah melakukan kegiatan anjang sana ke rumah siswa. Semua rumah saya sambangi, kecuali yang ada di pondok. Karena yang di pondok tidak boleh pulang, sehingga saya ajak sana ke rumah siswa-siswa yang sekolah dari luar. Ini saya lakukan dan ternyata sangat positif, sangat positif. Saya mendapatkan chemistry dengan anak-anak. Jadi saya merasa anak-anak itu sudah menjadi adik-adik saya. Anak-anak juga merasa seperti itu. Ketika ada saya begitu ramahnya, terus ketika saya tidak masuk, mereka menanyakan kemana Pak kalian tidak masuk. Jangan-jangan sakit seperti itu. Jadi mereka sudah menganggap saya itu kakaknya sendiri. Itu yang saya inginkan kepada anak-anak. Mungkin nanti bisa diterapkan juga di Bapak Ibu. Bagaimana kita membangun relasi baik dengan siswa kita. Bagaimana kita menganggap mereka itu keluarga kita. Dan bagaimana sebaliknya, bahkan orang tua di rumah pun juga kena baik dengan saya. Orang tua di rumah bahkan sering menyampaikan salamnya kepada saya, bagaimana kabarnya Bapak Liha. Saya juga sering menanyakan kabar mereka. Itu yang akan kita bangun ke belakang. Dengan apa caranya? Jadi nanti kita pikirkan bareng-bareng. Mungkin juga bisa meniru tentang kegiatan saya. Kita ajak sana ke rumah siswa-siswa kita. Rutin setiap hari Jumat pulang sekolah. Jadi kita Jumatan di rumahnya anak-anak. Jadi tujuan saya hanya itu, bukan untuk
merepotkan orang tua enggak. Bahkan saya pernah menyampaikan ke anak-anak kalau misalkan kita kumpul di rumahnya si A, nggak usah masak, nggak usah repot-repot. Kita misalnya cuma ingin kumpul, ingin ngaji bareng, kita rujaan. Nah, itu andalannya anak saya itu. Jadi anak saya itu sering rujaan. Karena kebetulan saya juga suka rujaan. Seperti itu ya. Itu sudah saya bangun lama, sudah saya bangun sejak anak-anak kelas 1. Sekarang mereka sudah kelas 3. Mereka sudah kelas 3, sebentar lagi lulus. Nanti akan saya regenerasi ke adik kelas berikutnya. Akan saya lakukan seperti itu. Hubungan warga sekolah lain. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan sekolah-sekolah di sekitar kita, baik. Banyak sekolah-sekolah instansi-instansi di bawah tingkatan kita di sekitar kita, ada SMP Al-Maliki, ada SDI Al-Maliki, ada MA Al-Maliki. Bagaimana kita membaur dengan mereka? Bagaimana kita membangun sesuatu yang harmonis dengan mereka? Yang terakhir adalah fasilitas. Jadi Bapak Ibu, sekolah kita ini sudah merupakan sekolah yang besar. Banyak sekolah-sekolah lain yang melihat tentang mewahnya sekolah kita. Padahal kalau kita rasakan ya gini-gini aja Bapak Ibu, ya gini-gini aja sekolah kita. Tapi saya merasa bangga ada di sini. Kenapa? Karena menurut mereka yang dari sekolah-sekolah luar itu, anak-anak itu perkembangannya luar biasa besar, luar biasa cepat. Sedikit-sedikit bang, sedikit-sedikit beli peralatan ini. Padahal kita tidak menarik iuran beasiswa BPOB. Kita tidak pernah menarik SPP, tidak pernah ada di sekolah kita, per bulan tidak pernah ada. Mungkin hanya tiap hari Jumat. Berapa Bapak Ibu? 5.000 rupiah hari Jumat itu hanya untuk infak ke sekolah saja. Oke, next. Leadership. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun jika kita ingin merubah cara-cara berdoa kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi Bapak Ibu, sedikit perubahan memang tidak terlalu terasa. Kita membuat kegiatan yang berbeda dengan kegiatan yang lain yang ada di sekolah, itu memang tidak terasa. Tapi dampaknya jangka panjang Bapak Ibu. Dampaknya jangka panjang. Mereka akan mengingat. Siswa kita itu akan mengingat kegiatan-kegiatan yang luar biasa yang pernah kita cetuskan di sekolah. Itu akan diingat sampai nanti, sampai mereka punya anak. Itu poin positifnya ketika kita menggunakan kegiatan baik di sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Bapak Ibu sekalian, kita itu mempunyai siswa, mempunyai peserta didik yang beragam budaya, beragam kebiasaan, beragam karakter juga. Ada yang dari daerah pegunungan, daerah Bujalin, ada yang dari daerah pesisir, daerah Pasirian, ada juga yang dari daerah pertengahan tapi agak pinggir, daerah Ubul, terus daerah mana lagi timur nih Bapak Ibu? Daerah timur mana ya? Selok Besuki, Selok Besuki, Bondoyudo itu daerahnya daerah Madura semua. Beda dengan daerah Bujalin. Bujalin itu pakai bahasa Jawa semua. Bertemulah di sini, bertemulah di SMP Al-Maliki dengan berbagai macam bahasa, berbagai macam karakter, berbagai macam budaya. Menjadi satu di SMP Al-Maliki. Luar biasa kita itu Bapak Ibu. Pernah ketemu kita? Kita sering ya, Bapak Ibu mungkin pernah dulu ketika ada sedekah desa. Jadi sedekah desa itu acara tahunan di daerah Bujalin, terus mana lagi Bapak Ibu? Bujalin, terus Kedawung, terus Padang, ada nggak ya?
Padang, Dawung, Bujali. Itu sudah kita kata-kata dari sana. Pernahkah dulu Bapak Ibu diundang sama anak-anak? Diundang sama anak untuk hadir di rumahnya. Hadirnya kita itu adalah kebahagiaan mereka Bapak Ibu. Kalau kita diundang terus kita tidak hadir, mereka akan kecewa berat. Dan itu akan diingat sampai kemana sama anak. Saya pernah mengalami ini Bapak Ibu. Pernah saya mengalami ketika dulu saya diundang sama anak PKJ. Anak itu sudah lulus 5 tahun yang lalu. Sekarang sudah punya anak 2. Setiap ada kegiatan sedekah desa, saya itu ditelepon, Pak, di rumah sedekah desa besok, mohon hadir. Nah, pas tahun 2019 kalau nggak salah, karena saya nggak berani, karena waktu itu kan masih rame-ramenya COVID, jadi saya tidak berani hadir dengan satu alasan yang karena COVID itu. Tahun berikutnya saya ditelepon. Tahun 2020 saya tidak ditelepon. Tahun 2021 saya ketemu anak itu di pasar. Gimana kabar? Loh, baik Pak. Pak Lihat udah hadir 2 tahun yang lalu di rumah saya. Itu dididik sama siswa kita. Udah hadir 2 tahun yang lalu di rumah saya Pak. Itu dididik Bapak Ibu. Luar biasa siswa kita. Jadi kalau kita tidak hadir, mereka itu cuma berat. Nah itu yang harus kita ajarkan kepada mereka. Kita hadir ke sana, itu merupakan kebanggaan yang luar biasa. Mereka ingin memberikan ini, memberikan itu, kita dikasih dengan itu. Di dalam sudah ada yang bisa. Memang sedekah desa itu adalah selamatan desa. Kalau kata orang Bujali itu kadesa, itu tiap tahun dilaksanakan di sana. Dan itu berjalan sampai sekarang. Siswa-siswa saya dari Bujali itu pasti mengundang saya, bukan apa ya, mengajak hadir ke rumahnya. Misalkan rumahnya berdekatan, rumah si A dan rumah si B. Kalau saya ke rumah si A, berarti saya wajib ke rumah si B. Apalagi berdekatan rumah, harus hadir semua. Kalau tidak hadir satu, dia akan kecewa. Itu kebiasaan siswa kita di SMK ini. Jadi saya kalau sedekah desa itu harus lapor dari rumah. Harus apa dari rumah, karena nanti nyampe di sana dia makan itu tempat tanya seperti itu. Bukan makannya yang saya cari, bukan oleh-oleh dari mereka yang saya cari, bukan. Saya menghargai kebanggaan mereka mengundang saya. Kalau saya hadir mereka pasti bangga. Seperti itu kan ini. Pernah nggak Bapak Ibu? Pak Kevin ini sering kayaknya. Pak Kevin sering nggak? Kemarin Bapak Kevin sering diajak ini Pak Kevin. Sering diajak murid-muridnya sedekah desa itu diambil ya. Baik lanjut. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berdemokratis, berkebinekaan global, berkomitmen dan kreatif. Ini semua sudah tercantum pada Mars kita. Bisa nggak kita menjalankan Mars itu Bapak Ibu? Bisa ya? Gimana Pak? Gimana? Bu Arkes gimana Marsnya kita? Bukan Mars SMK. Sekolah menengah seperti itu ya. Coba biar lebih semangat lagi kita coba menyanyikan Mars SMK Arwah ini. Mungkin bisa dibantu dengan 12 ya. Agak keras suaranya ya. Yuk 1, 2, 3. Sekolah menengah Arwah ini dulu aja bisa mengelola globalisasi, semangat kreasi dan inovasi demi berdiri, iman dan takwa modal dasar utama, perilaku santun syariat agama, sarana belajar fasilitas sekolah aman dan nyaman. Majulah SMK jayalah Al-Maiki, semangat belajar lebih baik. Terima kasih dulu. Luar biasa.
belajar, semangat belajar, gotong royong, mandiri sudah ada di kelas kita. Dan kita nyanyikan setiap hari Senin ketika APG. Tepuk tangan dulu dong Pak. Peran guru. Guru memiliki peran untuk membangun budaya positif di sekolah, merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi, Bapak Ibu mohon maaf ya, mohon maaf. Nanti kita lanjut lagi. Saya masih mau cari permasalahan. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu yang kedua kalinya. Ini karena kemarin kabarnya ada yang kena layangan di Sudan, akhirnya sering gangguan listriknya. Baik, kita lanjut. Peran guru, peran kita sebagai guru memiliki peran untuk membangun budaya positif di sekolah, merubah cara pandang kita akan murid sendiri. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya kita untuk membuat keyakinan kelas? Bagaimana caranya kita untuk membuat kesepakatan kelas? Nanti ketika di kelas, karena di sini ada banyaknya sebagai wali kelas, siswa kita kumpulkan siswa, kita tanyakan apa kira-kira yang akan disepakati di kelas. Misalkan ketika penggunaan HP di kelas, jadi tidak ada lagi kata-kata dilarang menggunakan HP. Kita ubah dengan kalimat positif. Bagaimana kira-kira? HP ketika pembelajaran harap dimatikan, ya, atau disimpan seperti itu. Kita buat kesepakatan. Apakah semuanya sepakat tentang ini? Sepakat. Misalkan nanti siswa kita sepakat, itulah yang akan menjadi keyakinan kelas. Itu yang akan menjadi model kita nanti untuk membuat suatu keyakinan kelas kepada siswa-siswa kita di dalam kelas. Baik, lanjut. Bapak Ibu, ini adalah poin-poin daripada budaya positif. Ada sedikit restitusi, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, dan perubahan paradigma teori kontrol yang tadi sudah saya jelaskan pada tabel. Budaya positif diawali dengan ini tentang perubahan paradigma teori kontrol. Jadi budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Bagaimana kita membiasakan, seperti tadi yang disampaikan, anak-anak itu menjadi biasa, menjadi terbiasa dengan kegiatan-kegiatan positif. Bukan mereka takut dengan aturan atau tuntutan, bukan. Jadi anak-anak bagaimana kita menanamkan ke anak-anak itu, mereka datang tepat waktu ke kelas, mereka datang tepat waktu ke sekolah, masuk kelas tepat waktu. Ketika kita istirahat, masuknya juga tepat waktu. Bagaimana kita menanamkan kebiasaan tersebut kepada siswa? Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini kok lepas lagi ya? Ayo coba lagi. Kita sekarang tepu apa ya? Tepu cakep. Ayo Bapak Ibu, ayo dong semangat. Tepu cakep. Oke, sekarang Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian di kertas. Dan nanti saya minta tolong kepada Ibu Intan dan Ibu Elsa untuk menempelkan di depan. Ini adalah kertas. Silakan Bapak Ibu tuliskan apa saja sih yang berharga untuk Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu merasa berharga itu apa saja. Tidak usah dikasih nama.
cukup tuliskan apa saja yang berharga menurut Bapak Ibu. Boleh 1 kalimat, boleh 2 kalimat. Oke? Bisa dipahami? Silakan. Terserah sudah Bapak Ibu, apa yang paling berharga menurut Bapak Ibu? Apakah itu misalkan keluarga atau apa? Yang penting apa yang berharga menurut Bapak Ibu? Sesuai dengan perintah di depan. Apa sih yang sangat berharga sekarang ini untuk Bapak Ibu sekalian? Ada yang kurang? Tidak apa-apa Bu, monggo Bu Novi, monggo silakan 2 kali tidak apa-apa. Ditunggu 10 jam ya? Enggak, 5 menit, Bapak Ibu silakan dituliskan. Terserah apa saja yang sudah silakan dikumpulkan. Ibu kita nanti tolong dibedakan itu. Tidak usah dikasih nama, cukup tuliskan apa saja saja. Apa saja terserah. Sudah? Monggo pimpinan saja pun 1 orang saja yang menyampaikan. Mungkin langsung mendengarkan pimpinan. Langsung mendengarkan mungkin. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, Bapak Kevin, terima kasih. Bapak Ilham, ada lagi? Ibu Aisyah, sudah. Oh sudah, terima kasih. Bapak Jul, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Kevin. Balik gue. Punya Bapak Gubernur terbalik. Jadi 5 ini ada di belakang. Tapi yang dibaca ya apa itu. Oke, terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Semangat lagi dong. Di sini saya bacakan ya. Apa saja yang berharga menurut Bapak Ibu sekalian. Ini sudah ada. Jadi saya random karena di sini tidak ada nama. Di sini ada kesehatan lahir dan batin, luar biasa. Memang benar Bapak Ibu. Kesehatan itu yang memang nomor 1. Kalau kita sakit juga bisa ngajar, luar biasa. Terus di sini juga ada yang paling banyak itu keluarga, siswa, orang tua, terus kedisiplinan, ada lagi kedisiplinan, kesehatan, waktu, ilmu, akhlak. Wah ini ada kata-kata bijak Bapak Ibu. Berharap anak-anak di kelas saya bisa dikondisikan dengan pemikiran yang sama dengan kelasnya Bapak Alha. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ini ada apresiasi kita dari siapa saya tidak tahu Bapak Ibu. Ada apresiasi ini berharap anak di kelas bisa dikondisikan dengan pemikiran yang sama dengan kelasnya Bapak Alha Rosi. Terima kasih. Saya bangga dengan ini. Baik ya. Baik. Di sini juga ada keluarga. Betul. Keluarga itu ya sangat penting. Sangat berharga untuk kita semua. Karena selain kita mendidik anak kita di sekolah, selain kita mengajari apa yang kita punya kepada anak di sekolah, di rumah juga kita punya tanggung jawab. Jadi sebenarnya anak kita itu banyak Bapak. Anak kita itu lebih dari 500. Jadi bukan anak di rumah saja Bapak. Di sekolah itu semua adalah anak kita. Kita harus membimbing mereka bagaimana menganggap bahwa itu benar-benar anak kita, bukan anaknya orang lain. Bukan misalkan kelasnya Pak Kevin sekarang jadi wali kelas 3 TKP misalkan.
Saya berada di kelas 2 di kafe. Jadi kelasnya Pak Kevin adalah kelas saya juga, anak saya juga. Bukan karena saya wali kelasnya terus beliau bukan orang tuanya, bukan. Jadi kita semua di sini adalah orang tua mereka. Nah, keluarga ini juga keluarga, Bapak Ibu. Kita dengan siswa-siswa kita dengan saya dengan semua juga adalah keluarga. Keluarga dalam apa? Dalam naungan SMK Al-Maliki seperti itu. Jadi luar biasa di sini penghargaan luar biasa. Apresiasi saya lagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu lanjut ke materi. Ada yang mau memberikan begitu saja. Ada yang mau memberikan karena ada iklan. Ada yang memberikan karena ada ancaman. Jadi ketika siswa kita mempunyai sesuatu yang lebih ingin diberikan kepada rekan-rekan yang lainnya, banyak poin yang mereka dapatkan. Analogi tentang di sekolah yang kita suruh atau kita kontrol untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan kita sebagai guru. Jadi Bapak Ibu, terkadang anak-anak di kelas itu ingin dihargai, ingin diapresiasi. Sama seperti tadi ada salah satu dari panjenengan semua mengapresiasi kegiatan saya di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak kita memang butuh juga seperti itu. Tidak hanya tidak hanya yang juara kelas diapresiasi. Karena kalau hanya kita berada di lingkungan kelas, itu bukan yang juara-juara saja diapresiasi, tapi harus menyeluruh. Seandainya saya adalah wali kelas, panjenengan semua adalah murid-murid saya. Saya tidak tahu si A dengan si B kesukaannya apa, keinginannya apa, dan yang mereka inginkan dari saya apa. Tidak tahu saya Bapak Ibu. Dan tidak akan sama apa yang mereka inginkan dari sekolah ini tidak sama Bapak Ibu. Jadi kita harus menjadi orang yang benar-benar benar-benar bisa segalanya. Bisa menangani ketika anak sedih, bisa menjadi teman ketika anak kita sedang galau. Karena kita sekarang berada di tingkat SMK, istilah galau itu luar biasa. Anak-anak putus dengan cowoknya itu bisa tidak sama sekolah, benar ini terjadi di kelas saya. Ada anak yang bucin, istilahnya bucin apa itu? Bucin, ada anak yang bucin ketika di kelas semangat karena ada pacarnya. Itu merupakan salah satu motivasi juga buat anak. Tapi tidak kita benarkan karena kita di dalam pesantren. Kita membatasi mereka, Kita hanya menginginkan mereka supaya semangat belajar. Tapi nanti kalau mereka ada masalah dengan si pacarnya, itu akan mengganggu belajar juga. Terjadi di kelas saya begitu. Bagaimana mereka ketika ada pertikaian dengan temannya, itu nanti tidak akan sama sekolah, tidak fokus belajar, malas masuk kelas dan lain-lain. Bagaimana kita mengatasi itu? Ya kita berbantu dengan mereka, kita menjadi teman curhat mereka, kita menjadi ayah mereka, kita menjadi ibu dari mereka. Itu akan teratasi itu dengan cara-cara yang baik. Didekati, ditanya kenapa akhir-akhir ini kamu kok tidak semangat sekolah? Dia akan menyampaikan ketika kita mendapatkan misteri dari siswa itu. Itu pentingnya kita berbaur dengan siswa kita Bapak Ibu. Siap, B? Siap. Lanjut. Dokter William belajar dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi kritik membuat orang bersalah dan menguatkan karakter. Ilusi orang dewasa memiliki hak memaksa. Tujuannya mendisiplinkan. Di bawah tulis besar, semuanya itu adalah tujuannya apa Bapak Ibu? Mendisiplinkan. Bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Apakah kita sudah pernah melakukan bentuk kegiatan pendisiplinan kepada anak? Pernah tidak? Pernah. Contoh ini ya, contoh yang sudah terjadi di sekolah kita ketika sholat jamaah.
Ini Bapak Kevin, mana Bapak Kevin? Pak Kevin, ini. Bapak Kevin ini luar biasa Bapak Ibu. Beliau sebagai guru agama, sebagai pemangku kegiatan sholat berjamaah. Setiap hari beliau berdiri di depan musola, mengontrol anak-anak sholat Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak melaksanakan sholatnya? Ini luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi saya juga mendapatkan motivasi semangat dari beliau. Bagaimana beliau setiap harinya itu mengajak anak-anak sholat jamaah sehingga disiplin. Jadi ketika pukul 11.30, ketika pukul 11.30, suara azan berbunyi, anak-anak sudah bertugas ke masjid. Bapak Kevin berdiri di depan. Itu yang setiap hari luar biasa beliau itu. Pak Kevin setiap hari mengajak anak-anak untuk sholat, sehingga anak-anak sudah tidak usah digubrak-gubrak lagi, tidak usah sudah, karena mereka sudah terbiasa dengan disiplin. Ini yang kita inginkan. Semua kegiatan akan seperti ini, Pak Ibu. Bukan hanya kita sholat berjamaah. Budaya positif. Nah, sekarang Bapak Ibu ada sedikit pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ini saya rasa sudah paham Bapak Ibu tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak baik. Sebenarnya kalau kita sering menghukum anak, maka anak itu akan sering melakukan seperti itu. Tapi kalau kita memberikan kata-kata yang lebih positif lagi, kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi, maka anak-anak akan lebih bersemangat lagi Bapak Ibu. Lanjut. Sesuatu yang dilakukan untuk mematuhi orang lain cenderung tidak nyaman, memaksa berhubungan dengan hukuman. Ya, dalam Quran berkata, mewujudkan murid yang merdeka memiliki disiplin kuat yang berasal dari dalam diri atau dari luar diri. Bapak Ibu, tentang poin ini kira-kira adakah sedikit pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu? Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Ada? Mbak Dina mungkin? Ibu Elsa, ada? Pas ya? Oke, pas. Kalau itu ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara, definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwa Nora mau lepasnya pangrai ngin uga kuat kuasa aman diri priyogo. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi merdeka di sini menurut Hajar Dewantara, kita tidak harus memerintah setiap hari kepada mereka. Kita tanamkan kepada mereka bagaimana perintah itu sadar dari dirinya sendiri, ada pada dirinya sendiri. Contoh misalkan ketika ada zuhur, kita sampaikan anak, kalau saya tidak sholat jamaah, kalau saya tidak segera wudu, maka saya akan sholat berjamaah. Maka nanti saya akan tidak kebagian tempat misalkan, atau lama di tempat umum misalkan. Itu yang dia tanamkan anak. Bukan hanya perintah kita, ayo sholat jamaah, bukan. Jadi bagaimana kita menyadarkan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Ini kok tidak kelihatan ya, kita saya baca di laptop terhalang oleh besi. Diane Gosen dalam bukunya Responsive School Discipline tahun 2004
Kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan yang bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita inginkan. Lanjut ya, budaya positif menanamkan motivasi kontrol. Menanamkan motivasi dan kontrol pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut, murid melakukan disiplin positif tidak melepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh mereka sendiri. Menurut James Gosset, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidakamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin ada alasan atau pertanyaan Pak Ibu? Tidak ada ya? Lanjut ya. Contoh kasus, ini Bapak Ibu ada contoh kasus. Murid main HP dalam kelas saat pelajaran. Murid tidur dalam kelas. Murid melepas sepatu dalam kelas seenaknya. Murid tidak bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya. Bagaimana tanggapan kita atau solusinya? Apakah kita tiba-tiba menghukum? Tidak, Bapak Ibu. Kita berikan segitiga restitusi atau penanganan secara terstruktur, namanya segitiga restitusi. Setelah ini akan saya tampilkan beberapa video yang saya buat, dan ada satu video di YouTube. Nanti akan saya tampilkan bagaimana cara kita menangani kasus anak ketika melanggar di sekolah atau di kelas. Bisa disimak di bawah Ibu ya.
Mari kita bicara tentang yang bebas dan bukan tidak boleh biasanya. Kira-kira apa yang dulu harus saling menghormati persoalan ini, saling menghargai persoalan ini. Tidak boleh berkata atau dilepas di dalam anak. Karena apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama, terus tidak akan diulangi lagi. Aku bukan janjinya yang akan saya. Baik, terima kasih. Saya sudah menyadari dan sudah membaca detail apa yang telah kita buat dulu tidak jelas semangatnya seperti apa. Dan sekarang kita sudah jadi tidak boleh lagi. Terima kasih Elsa. Semoga nanti Elsa tidak akan mengerjakan apa-apa. Ya, dengan jelasnya. Baik, Bapak Ibu. Itu salah satu contoh dua kasus. Jadi dalam satu kasus itu ada dua permasalahan. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Dalam kasus yang saya ambilkan tadi, si Elsa dan Juna. Jadi ketika kita berkenaan di dalam si Juna ini izin keluar. Tiba-tiba Juna ini mencabut flash disknya Elsa yang sedang mengerjakan portfolio. Otomatis kan kalau tugasnya si Elsa itu disimpan dalam flash disk, ini kan tidak boleh. Ini kan termasuk permasalahan yang lumayan besar. Bagaimana si Elsa akan kecewa sehingga Elsa nanti berkata kotor, Bapak Ibu. Setelah dicabutkan disknya, si Elsa berkata kotor. Di situ ada dua kasus. Ada kasusnya Juna yang tiba-tiba mengambil flash disk ketika sedang melakukan tugas. Kasus yang kedua, si Elsa berkata kotor. Nah, bagaimana cara kita menangani itu? Kita menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kita stabilkan identitasnya dulu. Tanyakan kepada si Elsa dan kepada si Juna. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Di video tadi Juna menjawab, iya Pak, saya punya alasan. Saya ingin situasi lab lebih ramai, kata si Juna. Terus kita validasi tindakan yang salah. Tanyakan kepada Juna dan kepada Elsa. Dulu kan kalian pernah membuat yang jelas. Apa yang belum kamu penuhi tentang kasus ini, tentang yang jelas yang berubah dulu? Juna yang bisa menjawab. Ketika kalian mengerjakan tugas harus tertib, Pak. Nah, dia menyadari sendiri, Bapak Ibu. Jadi tanpa kita harus menyadari mereka akan sadar sendiri tentang apa yang sudah pernah mereka lakukan, yang sudah mereka lakukan tentang keyakinan jelas yang pernah dibuatnya, Bapak Ibu. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan yang barusan yang dipakai, Bapak Ibu. Jadi semua kasus, Bapak Ibu, dan semoga ini tidak ada di sekolah kita kasus-kasus yang besar, anak berkelahi, narkoba dan lain-lain. Selama ini tidak ada, alhamdulillah tidak ada di sekolah kita untuk berkelahi dan bullying yang terlalu kasar seperti video-video beredar saat ini, itu tidak ada, Bapak Ibu. Selama saya berada di sini mulai tahun 2015 itu masih belum pernah saya rasakan kasus-kasus besar di sekolah kita. Dan semoga itu tidak ada. Jikalau nanti ada, ini bisa menjadi pedoman kita untuk menangani kasus tersebut. Tidak langsung anak-anak dimarahi, anak-anak diberhentikan, anak-anak diskor, tidak. Itu sudah tidak ada dalam regulasi. Tapi menggunakan restitusi, segitiga restitusi, Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Mungkin nanti kita bisa praktekkan di kelas dengan anak-anak langsung. Beberapa kasus kita menggunakan segitiga restitusi tersebut. Sebelum mengetahui tentang restitusi ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi
kita menghadapi permasalahan rumah tangga, jika iya, ada di posisi manakah Anda? Pernah nggak Bapak Ibu melakukan ini? Belum pernah, karena mungkin belum ada materi yang seperti ini. Jadi nanti ketika ada kasus, kita diskusikan bersama menggunakan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga kita semua dapat melaksanakan budaya positif dalam sekolah demi terwujudnya tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Untuk di acara yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin panjenengan semua merefleksikan diri tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi. Apakah ada suatu hal yang panjenengan dapat tentang apa yang saya sampaikan tadi? Nanti panjenengan coret-coret di kertas, terus ditempelkan di sini. Ini akan menjadi motivasi untuk saya, Pak. Oke? Nanti ditulis terus ditempelkan. Ini di kertas warna pink, Pak Ibu. Minta tolong Bapak Arjun dan Ibu kita bagikan depan belakang saja. Ditulis di kertas warna pink, Bapak Ibu. Silakan ditulis referensi panjenengan atau masukkan kepada saya mungkin penyampaian saya yang tadi ada yang kurang atau apa boleh, terserah Bapak Ibu semua. Yang penting ditulis untuk saya jadikan motivasi ke depan melaksanakan tugas itu, Bapak Ibu. Monggo silakan ditulis. Bapak Ibu ditulis apa saja sudah. Tidak usah dikasih nama, tidak usah dikasih nama. Ditulis. Sudah. Terima kasih Bapak Ivan. Saya dengarkan tadi. Sudah selesai. Ini motivasi untuk saya, Bapak Ibu. Refleksi panjenengan adalah motivasi untuk saya ke depan tentang pendidikan guru penggerak ini. Apakah kira-kira apa yang saya sampaikan itu dapat panjenengan tangkap ataukah masih mengambang dan lain-lain? Monggo panjenengan tuliskan di sini. Itu merefleksikan apa yang sudah kita baca. Sudah? Bu siapa? Guru baru. Ibu ini terbalik, Ibu ini terbalik. Onda ya. Ibu. Oke. Monggo Bapak Ibu. Ya, Ibu Agnes. Terima kasih. Terima kasih. Wah, Kevin, apa? Sabun. Oh, itu terima kasih.
Bapak Ibu, di sini sudah belum ya? Ada lagi. Ibu Anu, terima kasih Bu. Oke, juga bisa. Terima kasih Pak. Pak Fikri, terima kasih. Sudah? Sudah. Baik Bapak Ibu, ini adalah refleksi panjenengan semua yang tidak ada namanya. Sedikit saya random untuk membacanya. Saya sangat tertarik dengan penanganan kasus siswa tentang segitiga restitusi. Akan saya terangkan Bapak. Luar biasa, tekan dulu. Terus yang berikutnya, alhamdulillah, terima kasih Bapak Lihat. Dari Anda saya dapat memperoleh cara penanganan siswa dengan baik. Seandainya nanti ada kasus yang lebih besar, insya Allah akan saya menggunakan segitiga restitusi. Alhamdulillah, memang harus Bapak Ibu, memang harus menggunakan segitiga restitusi. Terus ada lagi budaya positif di sekolah kita ternyata sudah banyak kita lakukan. Namun ada beberapa yang masih belum dicapai dengan baik. Semangat untuk Bapak Lihat tetap menjalankan guru. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua atas supportnya dan terima kasih atas referensinya hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan jika pernah berkenan dari panjenengan semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Mohon maaf karena ini demi kebaikan kita semua, demi kebaikan dan kemajuan sekolah kita semua. Akhir kata dari saya, satu poin dulu ya, sebentar aja ya, biar lebih jelas lagi. Kita bersama kan? Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.